Shalom adik-adik. Jumpa lagi dalam ibadah semalam minggu hari ini. Hore! Nah, apa kabar kalian hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Nah, sebelum kita memulai, Tunggu dulu. Kenapa? Sepertinya ada yang kurang. Apa yang kurang, Kak? Coba kalian ingat-ingat lagi apa yang kurang di sini ya. Kalian tahu apa yang kurang? Oh iya, betul, Kakak Sri. Oh iya, Kakak Sri belum ada di sini. Betul. Kira-kira Kakak Sri di mana ya? Bantu kita cari Kakak Sri yuk. Oke. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kami tidak melihat Kakak Sri. Kalian melihat Kakak Sri? Di mana? Kami tidak melihatnya. Katakan lebih keras. Oh, di sana. Kita manggil bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Kakak Sri. Kita panggil lebih keras yuk. 1, 2, 3. Kakak Sri. Shalom adik-adik. Jumpa lagi dalam ibadah online kali ini. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, adik-adik, di negara kita ini banyak terjadi bencana alam, seperti gempa bumi, lalu banjir, juga pandemi yang masih melanda negeri kita ini. Mari kita doakan bangsa kita ini yuk. Nah, adik-adik, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu kembali beribadah kepadamu. Bimbing kami untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan, kami pun mau berdoa khusus untuk negara kami. Kiranya Tuhan mau memulihkan negara kami ini. Bebaskan kami dari pandemi ini. Juga untuk korban banjir dan gempa bumi. Kiranya Tuhan beri kekuatan dan penghiburan kepada mereka yang terkena bencana. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, Semangat kan? Pastinya dong. mari kita bangkit berdiri, kita mau mendaki gunungnya Tuhan. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada.
karena ini masih bulan Januari di tahun yang baru, nah Kak Fieri juga gak mau ketinggalan nih buat ngucapin Happy New Year buat adik-adik. Nah adik-adik, kan ini tahun yang baru ya. Jadi di tahun yang baru kita juga harus punya semangat yang baru. Jadi adik-adik harus punya semangat juga ya buat dengerin firman Tuhan. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dan memberikan kami kesehatan di tahun yang baru. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya firman ini bisa menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Sekarang kita saatnya dengerin firman Tuhan ya adik-adik. Adik-adik, hari ini Kak Fiera mau ceritain salah satu tokoh di Alkitab yang selalu taat dengerin apa kata Tuhan dan selalu dengerin suara Tuhan. Mau tahu gak ceritanya adik-adik? Kita langsung dengerin aja ya. Adik-adik, judul cerita hari ini Abraham korbankan Ishak. Di cerita ini adik-adik, Tuhan itu memberikan janji kepada Abraham kalau Abraham bakal punya anak. Nah, anak ini akan lahir dan akan melahirkan keturunan yang sangat banyak dan bisa menjadi berkat bagi seluruh dunia. Tapi sayang banget nih adik-adik, Abraham dan Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. Tapi adik-adik, 20 tahun ya berlalu, Abraham tuh tetap ingat sama janjinya Tuhan, tetap percaya sama janjinya Tuhan. Nah, setelah 20 tahun itu, Tuhan itu mengingatkan Abraham sama Sarah tentang janjinya itu. Saat itu Abraham udah umur berapa sih Kak? Abraham itu udah umur 100 tahun. 100 tahun, 0-2 ya, 100 ya. Dan Sarah umurnya 90 tahun. Dan akhirnya setelah 20 tahun, mereka mempunyai anak adik-adik. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira, sehingga ia tertawa penuh sukacita. Tuhan telah membuatku tertawa, katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya, Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. Mana anak domba yang akan kita persembahkan? Tanya Ishak. Lalu jawab Abraham, Tuhan akan menyediakan. Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba, seorang malaikat berseru, Abraham, jangan lukai anak itu, kata malaikat. Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu. Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu Tuhan akan menyediakan. Karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Nah adik-adik, udah denger kan cerita tentang Abraham korbankan Ishak? Ternyata Abraham taat banget ya adik-adik sama Tuhan. Abraham mau mengorbankan anaknya yang cuma satu untuk Tuhan. Padahal kalau misalnya dia
secara orang tua dia sedih adik-adik. Nanti dia gak punya lagi anak. Tapi dia mau taat sama Tuhan dan dia percaya sama Tuhan kalau Tuhan itu akan menyediakan segalanya. Sama juga adik-adik, kalau di hidup kita sehari-hari, adik-adik nih disuruh belajar sama orang tua, sama papa. Misalnya ya, Tono, kamu belajar ya, besok ada ulangan. Adik-adik harus langsung belajar, jangan main-main lagi. Karena itu kita harus taat sama kata-kata orang tua. Lalu kita lagi main game nih, kita main game ya. Wah, main game, terus disuruh berhenti sama mama papa. Istirahat dulu, jangan main game terus, nanti matanya rusak. Harus adik-adik dengerin juga, karena mama papa sayang sama adik-adik. Lalu kalau misalnya guru sekolah minggu bilang, adik-adik jangan lupa ya buat berdoa dan baca firman Tuhan. Adik-adik juga harus lakukan ya, karena adik-adik itu artinya taat sama guru-guru sekolah minggu. Nah, sekolah minggu hari ini sampai di situ dulu ya adik-adik. Kita harus selalu belajar taat apa kata Tuhan, apa kata mama papa, apa kata kakak-kakak sekolah minggu. Pokoknya kita harus menjadi anak yang good boy dan good girl. Oke adik-adik? Sebelum kita mengakhiri hari ini, kita akhiri dengan doa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Tuhan, ajarkan kami untuk bisa taat mendengarkan suara Tuhan, taat kepada mama papa, taat kepada kakak-kakak sekolah minggu, dan kepada orang-orang yang memberikan kami nasihat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Akhirnya kita selesai nih sekolah minggu hari ini adik-adik. Sampai jumpa minggu depan lagi adik-adik. Happy Sunday and God bless you adik-adik.